Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ini saya di lokasi tower. Ini tower repeater ya. Di sini tuh nggak ada jaringan BTS. Untuk jaringan 4G itu nggak ada. Ini untuk repeater, itu untuk tower pelempar semacam bandwidth ya. Tower repeater itu pelempar bandwidth dari kota Biak ke kota Jayapura. Itu berjajar-jajar tower, itu ada mungkin 10 set, itu saling melempar menangkap, melempar menangkap. Itu radionya. Jadi untuk powernya itu di sini kan nggak ada PLN, adanya itu ya kita harus rancang power itu atau power hybrid PLTS tenaga surya, ada genset. Jadi kalau ada baterai juga. Jadi baterai ini menyimpan tenaga dari sinar matahari kan yang ditangkap tenaga surya ini. Tenaga surya ini kapasitasnya itu 33.000 watt peak ya. Ini mono, per lembarnya ini 265 atau 250 watt peak begitu, kali 132 lembar, banyak. Dia nanti turun lewat MPPT toh. Nah, ini MPPT-nya yang itu outback, cuman sebagian rusak. Ini cuman satu yang aktif. Di sebelahnya di sini ada 5. Dari tenaga surya itu turun ke MCB ini dulu. Nah, ini masing-masing outback ini 4 string ya. Dia di seri 3. Baru habis dari MCB ini masuk ke outback. Dari outback itu lari ke bar baterai. Nah, ini salah, ini seharusnya yang dikasih MCB itu negatifnya, karena yang ada tegangan setrum yang bisa nyetrum itu negatif, untuk positifnya itu 0-nya. Nah, ini ke baterai nanti. Untuk pembagian baterainya ada di rak sebelah, cuman kita nggak bisa buka, nggak ada kuncinya. Jadi dia nanti nyimpan ke baterai. Dari outback ini nanti dia menyimpan ke baterai. Tapi kalau satu hari sampai tidak ada tenaga surya dan tegangannya rendah, nah di sini baterainya itu sistemnya 48 volt. Di sini tegangannya terbaca 52,79 volt, dan load core-nya itu bebannya, loadnya sekarang itu 35 ampere ya. Jadi kalau baterai ini turun di tegangan 49,5 volt, dia secara otomatis genset itu akan menyala dan akan menghidupkan ini rectifier. Ini semacam baterai charger untuk tegangan 48 volt. Masing-masing modul ini menghasilkan daya 3000 watt. Seharusnya ada 6, cuman ini yang satu ini rusak, jadi kita pasang satu slot. Jadi 3000 kali 5 ini ya sekitar menghasilkan sekitar 15.000 watt per hour ya. Jadi ini nanti inputnya 220, outputnya 48, yang charging ke baterai itu ketika tegangan baterai ini turun di 49,5 volt. Dengan otomatis genset akan menyala sendiri. Di sana gensetnya, dan di sini panel ATS-nya. Lumayan besar ini. Jadi dari sekian panel surya, 30 lembar panel surya ini, banyak string yang tidak aktif karena memang outback-nya rusak. Ada yang sebagian pecah atau memang koneksinya di MC4 itu kurang bagus. Tower ini nanti rencana mau dipindah, direlokasi, karena ini tower ini kena abrasi. Kena abrasi ini tower ini. Tower ini dibangun mulai 2017, dan mulai 2019 ini tower ini sudah kena ombak.
Dulu tenaga surya ini pondasinya ada di sebelah sana itu guys. Nah, itu pondasinya itu. Sebelah sana itu pondasi tenaga suryanya dan dipindah ke sini. Tetap saja di sini juga dihajar ombak karena di sini ombaknya itu kalau lagi pas musimnya itu besar sekali. Nah, ini kondisinya seperti ini dan di sini dulu pondasi shelter untuk penempatan radio. Dulu di sini. Dan sekarang dipindah ke sana dan di sana pun perlahan-lahan juga kena abrasi. Jengset juga dulu sempat bermasalah gulungannya karena jengset dulu itu ada di sebelah sini, pondasinya tertutup ini, tertutup pasir. Dulu itu jengset pernah kena ombak dan gulungannya itu rusak, terbakar atau korosi, dan sempat kita perbaiki dibawa ke tukang gulungan ya karena kita tidak bisa. Ini tower ketinggian 92 meter, tinggi sekali. Jadi ini udah mau direlok ke sebelah sana sekitar 1 km ke arah sana ya, yang agak aman karena setiap tahunnya itu di sini musim ombak dan itu ombak itu besar sekali sampai seperti inilah, terkikis perlahan-lahan. Dulu di sini tuh hutan, masih banyak pohon, di depan-depan tuh banyak pohon. Tapi lama kelamaan ya seperti ini. Jadi ini nanti kalau di sana towernya udah siap, pondasi udah selesai dicor. Untuk pondasi shelternya belum ada, pondasi genset belum ada, sama pondasi tangki dan pondasi SPS solar panelnya juga belum ada. Pondasi rak baterainya juga belum ada. Jadi nanti kalau di sana sudah ready, radio ini diaktifkan karena ini untuk backup Kota Jayapura ketika kabel laut putus. Jadi dia masih bisa di backup dengan tower ini. Apalagi ini mau ada PON di Kota Jayapura. Nah ini nanti banyak teman-teman dari Telkom, dari mitra Telkom juga nanti yang bagian power juga ada yang standby di sini sampai PON itu selesai. Lihat seperti ini penampakannya ya, solar panel kita. Nanti kita relok juga, kita bongkar. Kalau memang powernya sudah dimatikan kita bongkar. Oke, begitu saja ya. Ini lagi hujan, saya mau beres-beres ini dulu supaya tidak kehujanan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.